Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabarnya Bu Gisela di pagi hari ini? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Oke, baik, baik Bu, kita hari ini sudah masuk ke sesi kompre, ujian komprehensif dari program PPG, di mana tahapan yang pertama nanti akan kita mulai dengan BTQ ya Bu. Jadi kami akan minta Ibu membaca Al-Quran 2 ayat, dilanjutkan dengan menulis ayat Al-Quran yang nanti saya akan share ayatnya. Berikutnya nanti akan kita lanjut dengan tahap kedua, yaitu kami akan minta Ibu untuk presentasi P5, modul ajar P5 PPRA, lalu kita akan masuk ke tanya jawab, selesai baru kita lanjut ke presentasi dari modul ajar, proposal PTK dan juga tanya jawab. Waktu kita lebih kurang semuanya maksimal 20 menit ya Bu, untuk semua proses itu. Oke. Baik, untuk yang pertama, silakan Bu Jusmira membacakan 2 ayat Al-Quran. Bebas ya Bu, silakan dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtuluhum haitsu haqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatli wala tuqatiluhum indal masjidil haram indal masjidil harami hatta yuqatilukum fih fa in qatalukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Fa inin tahaw fa inna Allaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Oke, baik, terima kasih Bu. Berikutnya, silakan diambil kertas dan juga pulpen ataupun pensil. Silakan Ibu tuliskan ayat berikutnya. Ayatnya aja, ayatnya saja. Dah Bu. Oke, baik. Silakan diperlihatkan Bu, yang sudah ditulis. Ya, agak mundur Ibunya, mundur duduknya. Laptopnya di ini kan Bu, ditekuk sedikit. Ya, oke. Mana yang ditulis? Agak mundur. Oke. Oke, baik. Sudah Bu. Selesai. Berikutnya, silakan Ibu presentasi dulu P5 ya, Bu. Modul ajar P5 PPRA ya. Silakan di share screen, diklik di bawah ya, yang warna hijau. Waktu presentasi lebih kurang 5 menit ya, Bu. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul P5 dan PPRA Gaya Hidup Berkelanjutan. Yang menjadi alurnya adalah pengenalan proyek,
konseptualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Dalam proyek kreativitas, Ibu mengangkat judulnya atau temanya itu adalah bunga dari kertas bekas. Nah, silakan anak-anak Ibu lihat videonya. Nah, sudah ditampilkan. Nah, setelah kalian mengamati videonya, apa pendapat kalian tentang video yang telah ditonton? Nah, produk unggulan apa yang dihasilkan dari kertas bekas? Bagaimana manfaatnya bagi kehidupan manusia? Udah paham kan anak ibu-ibu? Nah, tujuan dari pengenalan bunga dari kertas bekas ini adalah untuk mengenalkan konsep pembuatan bunga dari kertas bekas dan menggali minat peserta didik terhadap proyek. Nah, asesmen diagnostics. Nah, yang menjadi judulnya adalah asesmen awal, yaitu pengolahan barang bekas. Nah, kelebihan pembuatan bunga. Nah, apa saja kelebihan dari pembuatan bunga ini? Yang yang jadi pertanyaannya adalah, apa saja keuntungan dari pembuatan bunga dari bahan bekas? Nah, manfaat bagi kehidupan. Bagaimana manfaat dari kegiatan ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, tujuan utama dari asesmen diagnostis ini adalah mengidentifikasi manfaat awal peserta didik mengenai pengolahan barang bekas dan manfaatnya. Kontekstualisasi. Nah, yang jadi judul dari kontekstualisasi adalah barang bekas dari pembuatan bunga dari bahan bekas. Keterangannya adalah guru mencari informasi tentang barang bekas yang akan digunakan kembali. Nah, pengenalan jenis barang bekas dapat diolah kembali. Nah, anak-anak ibu kan sudah melihat bagaimana video yang sudah ibu tampilkan tadi. Nah, dari ini kita bisa mendapatkan tujuannya, yaitu menghubungkan teori dengan praktik pembuatan bunga dari kertas bekas. Setelah itu aksi. Judul aktivitas pembuatan bunga dari kertas bekas. Nah, keterangan awalnya yang menjadi kegiatan awal adalah anak-anak ibu akan ibu bentuk menjadi kelompok. Instruksi untuk membawa alat dan bahan. Yang menjadi kegiatan intinya adalah kalian harus membawa kelengkapan alat dan bahannya. Kedua, pembuatan bunga dari kertas harus dibuat secara kreatif berdasarkan video yang telah Ibu tampilkan. Penilaian kreativitas dan kerjasama termasuk dalam asesmen formatif 2. Nah, tujuan Ibu menjelaskan ini adalah untuk melaksanakan proyek dengan kolaborasi dan kreativitas peserta didik. Setelah itu, refleksi dan tindak lanjut. Nah, yang menjadi judulnya adalah evaluasi dan perbaikan proyek. Nah, keterangan adalah refleksi. Apakah pembuatan bunga dari bahan bekas berhasil? Nah, kendala apa? Kendala dan solusi yang ditemui. Setelah itu, ada pertanyaan pemantik untuk mengevaluasi pengalaman proyek. Dan diakhiri dengan tindak lanjut. Menyusun langkah strategi untuk perbaikan, mengembangkan ide baru dari bahan bekas, mewujudkan dan meluaskan aksi berdasarkan hasil refleksi. Nah, tujuan dari refleksi dan tindak lanjut ini adalah untuk menilai hasil proyek, mengidentifikasi area perbaikan, dan merencanakan pengembangan ide baru. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Bisa stop share dulu, Bu? Oke, baik. Baik, Bu Jusmira, tadi kan sudah menyampaikan ya eh, modul ajar P5 dan PPRA-nya. Nah, langkah-langkah apa yang Ibu lakukan untuk menyusun modul ajar tersebut? Prosesnya seperti apa? Silakan, Bu.
langkah-langkah untuk menyusun P5, Bu. Iya, silakan. Pertama, Bu, tuh kan kita harus menentukan dimensinya. Nah, ada apa saja yang termasuk dalam gaya hidup berkelanjutan. Nah, seperti beriman, bertakwa kepada Allah, dan gotong royong, Bu. Oke, Setelah itu berikutnya. yang menjadi Ya, yang silakan Bu, menjadi dilanjutkan. yang menjadi akhlak kepada akhlak kepada tumbuh-tumbuhan atau tanaman, Bu. Setelah itu akhlak beragama dan akhlak terhadap kepedulian terhadap sesama, Bu. Baik, sudah cukup Bu jawabannya? Ya. Baik, Ya. berikutnya adalah tadi apa contoh dari pelaksanaan modul ajarnya Bu P5-nya? Proyeknya apa? Proyeknya, Bu, membuat bunga dari kertas bekas, Bu, Oke, baik. menjadi berharga atau bernilai, Bu. Dari proyek tersebut, apakah dapat merangsang kemampuan berpikir kritis si anak? Seperti apa prosesnya? Bisa, Bu, karena kan dengan mengolah sampah itu, Bu, kan sampah itu kan tidak kita pakai lagi, Bu, kan, tapi sudah bisa bermanfaat, Bu. Sudah ada harganya. Jadi kan anak-anak bisa berpikir kreatif, Bu. Nah, dari sampah bisa menjadi berharga, Bu, atau bernilai. Nah, seperti buat bunga, Bu. Kan bunga bisa dijual kembali, Bu, kan? Seperti itu, Bu. Oke, baik. Yang terakhir, pada bagian refleksi, nah itu apa yang Ibu pahami? Apa yang harus ada di bagian refleksi itu? Hmm, Bagian refleksi itu bukan seperti mengevaluasi kembali, bukan? Nah, dengan ada evaluasi tersebut, Bu, kita bisa mengetahui keberhasilannya, Bu. Apakah bisa kita lanjutkan atau kita memulai dari yang pertama, Bu, bagaimana? Nah, supaya kalau misalnya eh, apa yang diperlukan, Bu? Kita kalau misalnya kurang, kita tambah, Bu. Oke, Pokoknya baik. untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Baik, terima kasih Bu Jusmira. Untuk P5-nya selesai. Berikutnya silakan Bu presentasikan secara singkat dari PTK-nya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jusmira Aldira akan mempresentasikan proposal PTK saya yang berjudul Upaya Peningkatan Hasil Belajar dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL pada materi Asmaul Husna di SMPS Rajul Ibad. Yang menjadi latar belakangnya adalah pembelajaran Asmaul Husna di SMP Serajul Ibad seringkali berfokus pada hafalan dan teori yang kurang memotivasi siswa. Sehingga penerapan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan aplikasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, serta memotivasi dan meningkatkan hasil belajar siswa. Dan yang menjadi pembahasan masalahnya adalah yang pertama, model pembelajaran yang digunakan adalah PBL. Yang kedua, penelitian ini hanya berfokus pada materi Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, Al-Basir. Dan yang menjadi subjeknya adalah siswa kelas 7 SMPS Rajul Ibad. Yang menjadi rumusan masalahnya adalah apakah penerapan model pembelajaran berbasis masalah PBL ini dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai materi Asmaul Husna, dan yang menjadi tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui apakah penerapan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai materi Asmaul Husna. Nah, yang menjadi landasan teori yang pertama, pembelajaran. Pembelajaran adalah upaya untuk membangkitkan semangat dan mencapai hasil belajar yang lebih baik dengan menggabungkan unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur, serta perlu berpusat pada peserta didik.
Yang kedua, model pembelajaran PBR. Model pembelajaran berbasis masalah atau PBR adalah metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk memecahkan masalah secara nyata, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan membangun pengetahuan mereka sendiri melalui aktivitas ilmiah dan kelompok. Hasil belajar. Hasil belajar adalah yang diperoleh siswa melalui sekolah, lingkungan, seperti mencakup afektif, psikologi, kognitif, dan psikomotorik. Dan yang menjadi landasan teorinya selanjutnya adalah Asmaul Husna, yang mana Asmaul Husna adalah nama yang baik dan indah, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dan menggambarkan sifat-sifat Allah yang maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat, dan lainnya, yang merupakan alaman untuk ibadah dan pengenalan terhadap zatnya. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa model pembelajaran problem-based learning efektif dalam meningkatkan motivasi membaca dan menulis, serta keaktifan dan hasil belajar siswa. Seperti yang terlihat bahwa peningkatan presentasi, motivasi, keaktifan, dan nilai hasil belajar pada berbagai studi. Sehingga peneliti akan melanjutkan penggunaan model ini untuk penelitian lebih lanjut. Metodologi penelitian. Yang jadi jenis penelitiannya adalah PTK atau penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran problem-based learning pada materi Asmaul Husna di SMP Serajul Ibad dengan mengikuti siklus perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi, dan revisi untuk memperbaiki praktik pembelajaran. Nah, variabel X dan Y. Dalam penelitian tindakan kelas, ketika ini variabel X adalah penerapan model problem-based learning sebagai metode pembelajaran, sedangkan variabel Y mencakup peningkatan pemahaman siswa terhadap materi Asmaul Husna yang diukur melalui tes tulis, observasi kelas, atau penilaian proyek. Populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 7 SMPS Serajul Ibad yang berjumlah 10 orang dan sampelnya adalah siswa dari populasi tersebut. Jenis pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mengikuti hasil tes untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi Asmaul Husna, hasil observasi dari pengamatan teman sejawat, dan pendidik terhadap aktivitas siswa, serta catatan lapangan dari kegiatan pembelajaran selama ini. Sumber data penelitian tindakan kelas ini mencakup hasil belajar siswa sebelum dan setelah tindakan, serta lembar observasi, aktivitas dan respon siswa menggunakan instrumen seperti rating score dan anekdota record. Teknik pengumpulan data diperoleh secara langsung untuk mencatat data yang akan diteliti untuk mengukur pemahaman siswa terhadap Asmaul Husna dan mengumpulkan bukti tambahan terhadap penelitian tersebut. Teknik analisis data dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif untuk mengevaluasi efektivitas model pembelajaran based learning atau PBR pada materi Asmaul Husna dengan analisis kuantitatif menggunakan statistik deskriptif dan uji statistik. Analisis kuantitatif meliputi melalui kategorisasi dan analisis tematik serta integrasi kedua jenis data untuk memberikan gambaran yang menyeluruh, diikuti dengan pelaporan dan interpretasi hasil untuk rekomendasi perbaikan dan pengembangan. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Susmira. Kita akan masuk dulu ke bagian pertama ya, Bu. Apa yang melatar belakangi Ibu memilih judul? Ada masalah apa di kelas yang Ibu akan teliti nanti? Ini bukan sebelum kita mengenai
sebelum kita mengenai PBL ini, sebelumnya kita itu kan menggunakan metode seperti ceramah, Bu. Diskusi, tanya jawab, kan anak-anak itu bosan, bukan? Sering bosan. Padahal dengan adanya metode seperti PBL ini mungkin akan meningkatkan motivasi siswa, Bu. Karena siswa tersebut ikut dalam memecahkan masalahnya, Bu. Ikut berpikir kreatif, Bu, dan inovatif. Jadi Oke, anak-anak tersebut ikut termotivasi, Bu, tidak bosan. oke, baik. Seperti apa langkah-langkah PBL yang akan Ibu gunakan nantinya? Seperti Tahapannya, Bu, tahapan PBL-nya. tahapan, Bu, Iya, tahapan PBL seperti apa? berbasis masalah, Bu. Yang pertama berbasis masalah dimulai dengan memberikan masalah dulu, Bu. Setelah itu adanya kolaborasi. Dengan adanya kerja kelompok itu bukan eh, siswa bermacam ragam itu bisa berkolaborasi, Bu. Setelah itu ada pembelajaran mandiri, Bu. Dalam PBL ini, siswa dituntut untuk lebih kreatif dan berinovatif. Setelah itu ada refleksi, Bu. Dengan kita misalnya telah menjalankan PBL nih, Bu, kita lakukan refleksi apakah ada kelebihan dan guru tersebut memberikan umpan balik, Bu, untuk membantu siswa dalam pemahaman lebih lanjut. Baik, makasih, Bu. Berikutnya, apa saja instrumen yang akan Ibu gunakan untuk mengumpulkan data nantinya? Hmm, Oh, oke. Tadi kan ada teknik pengumpulan data ya, Bu. Bentuknya apa nanti ketika Ibu melakukan penelitian, apa saja instrumen yang akan Ibu gunakan untuk uh, mendapatkan data? seperti penyebaran angket, Bu. Nah, observasi, uh, wawancara, uh, seperti hasil tes boleh juga, Bu. Oke, baik. Wawancara nanti dengan siapa Ibu akan melakukannya? Untuk wawancara? Uh, boh, boleh dengan murid, Bu. Boleh dengan guru tersebut, Bu. Oke, ini yang saya tanyakan, ini kan punya proposal Ibu ya. Rencana Ibu akan melakukan wawancara dengan siapa dan berapa orang jumlahnya nanti? Yang jadi populasi saya dalam penelitian tersebut adalah siswa kelas 7 SMP, Bu. Dan sampelnya juga karena siswa kami cuma sedikit, Bu, karena 10 orang, Bu. 3 perempuan dan 7 laki-laki. Maka yang menjadi sampelnya, Bu, semuanya, Bu. Ya, Semua baik. siswa itu. Artinya nanti 10 orang tersebut akan diwawancara ya, Bu, siswanya. Ya, Bu. Oke. Baik, terima kasih Bu Jusmira. Saya rasa cukup ya Bu untuk kompre hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.